Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Rahman, 2018-113. Di video sebelumnya kita sudah melakukan instalasi pada Laravel dan mengubah konfigurasi di file .env dan juga membuat model dan juga migrasi untuk setiap tabel-tabel kita. Nah, di video kali ini kita akan membuat tampilan Bootstrap dari dashboard kita. Nah, yang pertama yaitu di sini saya sudah mempunyai template Bootstrap dari folder main. Untuk tampilan dashboardnya seperti ini. Nah, kemudian di sini sekarang untuk asetnya kita kopikan. Folder aset ini berisi untuk CSS dan juga Bootstrapnya. Di sini ada JavaScript, CSS, kemudian ada juga header icon, ini buat iconnya. Nah, ini kita kopikan saja. Kita copy. Kemudian setelah kita copy, kita ke dalam folder project kita, project Laravel kita masukkan ke dalam folder public. Kita paste. Nah, setelah itu sekarang kita buka halaman indeks dari folder main tadi. Kita buka di VS Code-nya. Kita tutup saja. Nah, kemudian kita ke halaman ke folder view. Untuk membuat tampilan kita akan simpan di dalam folder view. Nah, kita ke folder resource, kemudian ada views. Nah, dalam folder views ini yang pertama-tama di sini kita akan buat folder namanya dashboard. Kemudian setelah itu kita bikin file, kita kasih nama dia main.build.php. Kemudian setelah itu kita kopikan isi dari halaman indeks. Kita copy, kita masukkan di main. Kemudian setelah itu kita save. Untuk bagian sebar ini kita tutup. Biar kita tidak bingung, kita tutup saja.
Nah, setelah kita tutup bagian halamannya biar kita nggak bingung. Sekarang di sini untuk title-nya kita ubah jadi dashboard PPDB. Kemudian setelah itu di folder dashboard ini kita bikin file lagi. Kita kasih nama sidebar.build.php. Kemudian setelah itu yang di halaman index di sini kita close saja. Kemudian untuk sidebar di sini kita copy, kita cut saja. Kemudian kita taruh di file sidebar. Kemudian setelah itu yang di bagian sidebar tadi kita kasih include dari folder dashboard, nama filenya sidebar. Nah, nantinya di folder sidebar ini kita akan bikin dua buah folder, yaitu folder layout itu untuk menyimpan tampilan yang akan tetap ada. Jadi misalnya kayak sidebar, navbar itu kan nanti setiap halaman akan tetap ada. Jadi kita masukkan di dalam folder layout. Jadi kita bikin dulu folder namanya layout. Kemudian untuk halaman tabel-tabelnya, halaman mainnya akan kita taruh di dalam folder pages. Jadi di dashboard ini kita bikin folder lagi, kita kasih nama pages. Nah, kemudian untuk main ini kita masukkan di dalam folder layout. Kemudian untuk sidebar juga kita masukkan di dalam folder layout. Nah, kita kembali ke main, include-nya kita tambah di dalam folder layout, nama filenya sidebar. Nah, kemudian setelah itu kita ke halaman kita ke file sidebarnya. Di sini kita ubah isinya sesuai dengan isi dari sidebar kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini kita bikin di folder public, kita buat folder namanya, kita kasih nama image. Nah, kemudian di sini kita ke aset. Di sini saya punya di sini saya punya beberapa gambar untuk membuat tampilannya biar lebih menarik. Nah, gambarnya itu kita masukkan lagi di dalam project kita. Tadi kan kita sudah bikin folder image di dalam folder public. Jadi kita masukkan gambarnya di sini. Kemudian kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Nah, untuk image-nya tadi, untuk image-nya kita ubah dia di folder image. Nama filenya jumbotron.png. Kemudian di sini untuk sidebar-nya kita rapikan terlebih dahulu, kita tutup. Kemudian untuk
image-nya kita tutup untuk ini nantinya akan kita hapus bagian-bagian yang tidak akan kita gunakan. Nah, ini tidak akan kita gunakan, jadi kita hapus saja. Kita hapus. Kemudian ini juga kita hapus karena tidak kita gunakan. Ini juga terus ini ref-nya juga kita hapus karena nanti kita buat ref dari root kita hapus. Kemudian untuk gambarnya ini kita tambahin dia kelas. Terus image fluid. Nah, setelah itu di sini kita kasih judul lagu kayak yang ini, subtitle, di kelasnya kelas namanya subtitle. Kemudian di sini kita kasih teks menu main. Kemudian di simple item. Di sini untuk yang pertama kita kasih tulisan dashboard. Kemudian sidebar item. Di sini data user. Kemudian data jurusan. Setelah data jurusan, di sini data siswa. Untuk title-nya registrasi. Sepenuhnya ini tidak kita gunakan, kita hapus saja. Ref-nya kita hapus. Kemudian untuk iconnya kita hapus. Karena kita tidak menggunakan data feeder, kita gunakan
icon dari font Allison saja. Nah, ini untuk buttonnya kita hapus juga karena kita tidak membutuhkan. Kemudian di sini tulisannya yaitu data registrasi, kemudian kita cari icon untuk registrasi di font Allison. Untuk iconnya ini bisa kita sesuaikan dengan teksnya. Kemudian di sini kita copy, kita paste. Kemudian ini data registrasi, data pembayaran. Kemudian ada data pencabutan. Kemudian untuk iconnya yaitu kita cari di font Allison. Kemudian kita save. Nah, sekarang kita bikin file baru lagi buat untuk kelas navbar. Jadi di sini yang kita untuk navbarnya ini kita cut. Kemudian kita bikin file di layout, kita bikin file namanya navbar.blade.php. Kemudian kita paste. Kemudian di sini kita include dari folder dashboard, folder layouts, nama filenya navbar. Nah, jika halaman yang kita tuliskan itu benar, maka akan muncul garis bawah seperti ini. Jika misalnya di sini tidak ada layout, nah maka dia berarti halaman yang kita tuju itu salah atau kurang foldernya. Kemudian kita yang sebelahnya tadi udah jadi kita tutup saja. Kita ke navbar. Nah, di navbar ini untuk outnya ini kita belum punya, jadi kita hapus saja. Kita ganti nama kita. Untuk image-nya ini kita hapus juga, kita ganti image-nya jadi lambangnya user. Kita masukkan di dalam folder public, di folder image, di public, di project kita masukkan. Nah, kemudian kita ubah jadi /image/ nama filenya user.
Kemudian kita hapuskan dulu. Kemudian kita save. Nah, sekarang kita kembali ke main. Setelah main, sekarang untuk main konten ini nanti kita akan isikan tabel-tabel dari tabel-tabel yang sudah kita buat. Jadi di sini untuk main kontennya di sini kita hapus saja. Kita hapus. Kemudian di sini kita akan kasih dia yield. Kita kasih nama container. Nah, kemudian untuk footernya kita cut. Kita bikin file di folder layout. Kita kasih nama dia footer.bleed.php. Setelah itu kita pastekan. Nah, kemudian di sini kita sesuaikan, kita rapikan dulu. Kemudian di sini untuk namanya di sini akan saya ubah jadi nama saya. Kemudian terus yang tahunnya ini akan saya panggil fungsi date yang akan menampilkan tahun. Dan kita save. Untuk yang di main ini kita include-kan dari folder dashboard, folder layout, nama filenya footer. Dan kita save. Kemudian kita ke root yang di root.php. Di sini kita akan coba lihat tampilan dari dashboard yang sudah kita buat. Jadi di sini untuk return view-nya kita ubah ke halaman kita, yaitu halaman di folder dashboard, layout, kemudian nih menggunakan nah, kemudian setelah itu kita buka terminalnya, Ctrl T. Kita buka terminalnya dengan Ctrl T. Kemudian di sini kita ketikkan php artisan serve. Kemudian kita buka halamannya. Kita buka URL localhost kita. Nah,
tampilan dari tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini untuk ini akan kita hilangkan. Kita ke halaman sidebar. Kita ke sidebar. Kemudian kita close saja terminalnya. Kelas hashtag ini kita hapus saja. Kemudian kita save, kita lihat, kita refresh. Nah, dia sudah hilang. Kemudian setelah itu untuk tampilan dari halaman layoutnya akan seperti ini. Ini untuk tombol button logoutnya. Nah, di sini kita akan benerin ini dulu di bagian navbar. Untuk image-nya, kita refresh. Nah, akan seperti ini. Sekarang kita akan bikin halaman tampilan awalnya. Nah, di dalam folder pages ini kita bikin folder namanya main. Di folder pages ini kita bikin file, kita kasih nama dia main.read.php. Kemudian di sini kita buka lagi template halaman indeks kita di tema folder main kita buka halaman indeksnya. Untuk ini kita tutup saja biar nggak bingung. Nah, kemudian di sini kita akan buat tampilan kotak-kotak seperti ini halaman kita di bagian kita cari. Nah, sini kita kopikan bagian section ini. Kita copy mulai main container ini. Kita copy. Nah, setelah kita copy, kita kembali ke main, kemudian kita extend dari halaman dashboard, layouts, main. Kemudian setelah itu kita isi yield ini. Tadi kan kita udah bikin yield namanya container. Jadi di sini di pages main kita isikan section namanya tadi container. Kemudian di sini kita pastekan. Nah, dan setelah itu kita save. Kemudian setelah itu untuk melihat tampilannya di sini kita masih bikin root manual ya. Jadi di sini rootnya kita ubah ke
halaman pages, ke folder page. Tahunnya. Ya. Kemudian kita refresh lagi. Nah, di sini sudah tampil. Kemudian untuk tampilannya ini dashboardnya seperti ini. Nah, sekarang di sini kita akan ubah tampilannya ini. Kita kembali ke Visual Studio Code di Pages Main. Kemudian di sini kita isikan penerimaan peserta didik baru SMA SMK Angkasa. Kemudian setelah itu untuk yang pertama di sini kita ubah dia jadi data user. Kemudian setelah itu ada data user, data jurusan, user jurusan, siswa registrasi. Sini data siswa, kemudian data registrasi, kemudian data pembayaran, yang terakhir ada data pencabutan. Kemudian di sini kita hapus. Kita save. Untuk ukurannya kita copy biar ukurannya sama. Nah, kemudian kita akan ubah ikonnya untuk data user. Kita cari icon untuk user. Icon Fosfa user. Kita ganti user. Kemudian untuk data jurusan kita cari icon kita samakan ikonnya dengan yang ada di sebelahnya. Data jurusan, Fosfa file, kemudian untuk data siswa data registrasi register kita
pembayaran. Terakhir, nah, kita coba refresh. Nah, untuk halaman tampilan awal dari dashboard yang akan saya buat seperti ini tampilannya. Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.